Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi penonton sekalian. Perkenalkan nama saya Akbar Anil Yakin dengan NIM 2024 10 10 10 94. Di sini saya dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya yaitu modul 1 manipulasi array menggunakan NumPy. Oke, mungkin sebelum saya melanjutkan ke tugas, mungkin saya akan menjelaskan data mining secara singkat. Data mining adalah suatu proses penambangan informasi penting dari suatu data. Informasi penting ini didapat dari suatu proses yang amat rumit, seperti menggunakan artificial intelligence atau AI, teknik statistik, ilmu matematika, machine learning, dan lain sebagainya. Teknik-teknik rumit tersebut nantinya akan mengidentifikasi dan mengekstraksi informasi yang bermanfaat dari suatu database besar. Nah, yang pertama data mining praktikum pertemuan satu. Mungkin di sini saya akan sedikit mereview tentang materi yang sudah saya dapat di pertemuan praktikum satu data mining. Pertama, apa sih NumPy itu? NumPy atau Numerical Python adalah library Python yang fokus pada scientific computing. NumPy memiliki kemampuan untuk membentuk objek n-dimension array yang dimasukkan di sini satu, dua, tiga atau satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi array yang mirip dengan list pada Python. Keunggulan NumPy array dibanding dengan list pada Python adalah konsumsi memori yang lebih kecil serta runtime yang lebih cepat. NumPy juga memudahkan kita pada aljabar linear. Contoh penggunaan NumPy yaitu terdapat pada operasi vektor dan operasi matriks. Oke, mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara array dan list. Mungkin di sini ciri-ciri dari array sendiri yang pertama merupakan struktur data yang dapat menampung lebih dari satu nilai di saat yang bersamaan. Yang kedua dapat diubah dan memiliki tipe data yang sama atau bisa disebut homogen. Yang ketiga memiliki sifat terurut atau memiliki indeks. Memori yang digunakan tidaklah banyak, jadi dengan menggunakan array memori yang digunakan lebih hemat. Yang kelima bisa digunakan langsung untuk operasi matematika. Untuk list sendiri, list merupakan struktur data yang dapat menampung lebih dari satu nilai di saat yang bersamaan. Untuk yang pertama ini masih sama dengan array. Yang kedua, dapat diubah dan memiliki tipe data yang kemungkinan berbeda atau heterogen. Jadi berbeda dengan array yang di mana array hanya memiliki satu tipe data, sedangkan list sendiri dapat memungkinkan untuk adanya lebih dari satu tipe data atau dua ke atas tipe data. Yang ketiga memiliki sifat terurut. Ini juga masih sama dengan array. Nah, yang keempat, memori yang digunakan relatif lebih banyak. Di sini karena dari tipe data yang digunakan memungkinkan adanya lebih dari satu tipe data, tidak menutup kemungkinan memori yang akan digunakan pasnya lebih banyak daripada menggunakan array. Tentunya tidak bisa digunakan langsung untuk operasi matematika. Nah, dari array sendiri kan hanya ada satu tipe data yang mungkin kan langsung bisa digunakan untuk digunakan dalam operasi matematika. Nah, sedangkan list sendiri karena kemungkinan terdapat dua tipe data yang berbeda, pastinya tidak bisa langsung digunakan operasi matematika tersebut. Oke, dan sini ada namanya concatenate dan split. Berdasarkan dari artinya sendiri, concatenate yaitu menggabungkan adalah perintah atau fungsi untuk menggabungkan dimensi array, dan split perintah atau fungsi untuk memisahkan dimensi array. Jadi intinya concatenate berguna untuk menggabungkan array dan split untuk memisahkan array. Oke, mungkin kita lanjut ke modul 1, praktikum data mining manipulasi array menggunakan NumPy. Mungkin di sini saya akan mencontohkan, melihatkan soalnya. Nah, di sini soal yang di bold adalah soal yang dikerjakan. Di sini ada kode 1F, kode 1G, dan selanjutnya yang dimana ada 6 soal. Mungkin saya langsung lanjut ke menggunakan Google Colab. Nah, di sini saya menggunakan Google Colab. Oke, baik, mungkin sudah muncul ya. Di sini pertama, saya menggunakan import NumPy as NP. Nah, di sini berfungsi untuk memanggil NumPy ini menjadi NP. Nah, sebenarnya import NumPy ini hanya digunakan satu kali saja di awal. Nanti yang lainnya akan
mengikuti karena di sini udah kita memanggil lagi NP yang tadi di sini udah import NumPy, tapi di sini saya lupa untuk menghapus. Jadi setiap soal saya import lagi NumPy-nya. Oke, mungkin ke soal yang pertama. Ya, soal yang pertama itu soal 1 kode 1F. Buatlah array 2 dimensi berikut menggunakan NumPy. Nah, di sini ada kolom barisnya 445, 764, 974, 637. Oke, mungkin dari awal buatlah array 2 dimensi. Nah, sebenarnya array itu apa sih? Nah, 4,4,5 ini merupakan satu array. Nah, sedangkan yang dimaksud array 2 dimensi adalah array di dalam array. Jadi, misal ini ada satu array, satu array, satu array, satu array. Nah, di array-array tersebut akan digabung menjadi satu kesatuan, yaitu menjadi satu array lagi yang disebut 2 dimensi. Jadi, gabungan dari beberapa array ini disebut array 2 dimensi. Nah, pembedanya array 1 dimensi dan 2 dimensi adalah di sini. Jadi, sebelumnya di sini ada dua tutup kurung siku yang menandakan tuh berarti array itu adalah array 2 dimensi. Oke, jadi kita start saja. Kita di sini menggunakan variabel arr sama dengan np.array dan kita menuliskan array-arraynya 445, 764, 974, 637. Nah, setelah itu kita melakukan print variabel tadi dan hasilnya maaf sepertinya terjadi sedikit kesalahan. Kita start. Nah, yang dimana tadi di sini kan sudah kita tuliskan array-array tadi dan terlihat bahwa di awal dan di akhir terdapat dua kurung siku yang menandakan itu adalah array 2 dimensi. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua, kode 1G, buatlah array 3 dimensi berikut menggunakan NumPy. Nah, sama seperti 2 dimensi tadi. Kalau 2 dimensi tadi kan array di dalam array. Nah, kalau array 3 dimensi lagi berarti array dua dimensi yang digabungkan lalu bisa disebut array 3 dimensi. Nah, contohnya ini kan dalam satu array 785, 477, 719, 5410. Nah, ini merupakan 2 dimensi. Ini ini satu dimensi dan ini adalah 2 dimensi. Nah, di sini terdapat 3 array 2 dimensi. Jadi di sini menggunakan 3 kurung siku di awal dan di akhir lalu digabungkan. Jadi ini dua array 2 dimensi, satu array 2 dimensi, satu array 2 dimensi, satu array 2 dimensi lalu digabungkan menjadi satu array 3 dimensi. Jadi dalam satu array 3 dimensi ini terdapat 3 array 2 dimensi. Mungkin sama seperti sebelumnya kita menggunakan variabel r, nb array, lalu isi array-nya, lalu print ke variabel yang tadi. Nah, di sini terlihat, di sini kan sebenarnya ini array 2 dimensi tadi, array 2 dimensi tadi, lalu digabungkan dengan tanda kurung yang baru. Misal contohnya ini kan cuma ada 2. Nah, di sini sampai ada 3. Oke, itu mungkin perbedaan yang mendasar mengenai array 2 dimensi dan array 3 dimensi. Mungkin lanjut ke soal selanjutnya, kode 2D. Tambahkan satu angka pada setiap bilangan baris di baris ganjil array berikut, kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array. Nah, mungkin saya jelas lagi, takutnya ada yang tertukar antara baris dan kolom. Nah, baris itu berarti yang dari kiri ke kanan ini, dari kiri ke kanan, jadi ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, sedangkan kolom yang dari atas ke bawah, jadi ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, untuk memudahkan, mungkin kira-kira harapannya dengan pertanyaan seperti ini, kira-kira apa yang bakal berubah gitu. Nah, ini di sini saya
sudah mencoba merenk-renk kira-kira apa yang bakal terjadi. Nah, di sini kan setiap baris ganjil ditambahkan satu dan setiap eh, kolom genap ditambahkan dua. Nah, di sini saya contohkan kira-kira baris kotak mana saja yang bakal ditambahin satu dan bakal ditambahin dua. Dan di sini yang hijau itu sebagai baris, yang kuning sebagai kolom. Jadi nanti 1 + 1, 8 + 1, 8 + 1, 2 + 1. Nah, itu baris ganjil dan ini baris yang ketiga, kelima yang juga merupakan ganjil. Nah, nantinya itu ekspektasinya hasil dari codingannya itu untuk yang ini bakalan jadi 2, bakal 8 jadi 8, bakal 11, bakal 1, bakal 9 karena ditambahin dari barisnya tadi itu +1. Dan di sini kenapa kok ada +1 sama +2? Karena +1 ini pertambahan dari yang baris itu tadi, yang +2 pertambahan dari yang kolom tadi. Jadi ekspektasinya nilainya akan segini. Nah, untuk perintahnya ini mungkin saya deklarasikan dulu ya yang array yang sebelum ditambahkan itu hasilnya akan seperti ini. Array awal akan 1882, 8212, 10147 dan seterusnya. Nah, selanjutnya apabila kita menggunakan indeks ganjil yang dimana yang bakalan ditambahi adalah baris ganjil. Nah, di sini tuh maksudnya 0 sampai 2 itu dari 0 baris 0, maksud baris 0 kan baris 1, 2 hingga 3. Jadi diambil yang ganjil, mungkin saya play. Nah, array awalnya kan 1882. Tapi setelahnya baris indeks ganjil setelah ditambah 1 menjadi 2993. Yang ini yang 10147 jadi 11258. Oke, mungkin selanjutnya yang genap. Nah, yang genap ini hampir sama saja. Di sini dari satu indeks yang pertama hingga yang kedua, kolom indeks genap setelah ditambah +2. Oke, mungkin saya play. Nah, array awal, selanjutnya kolom indeks genap setelah ditambah +2. Jadi ini kan 8 jadi 10, terus jadi 2, dari yang 2 jadi 4. Mungkin jika kalau semuanya saya play, maka akan, nah ini array awal setelah ditambah menjadi seperti ini. Oke, mungkin saya lanjutkan ke kode soal yang selanjutnya. Soal 4 yaitu kode 2E, baliklah sumbu Z array 3 dimensi berikut. Nah, yang dimaksud dibalik sumbu sumbu Z ini maksudnya mungkin saya anonim dulu. Jadi nanti dari array yang ini posisinya akan berpindah ke yang sini dan array yang sini akan berpindah ke posisi array yang pertama ini tadi. Jadi misalkan ini urutannya 1 2 3, jadi urutannya 3 2 1. Oke. Mungkin itu mungkin analitnya saya hapus dulu. Oke. Nah, untuk perintahnya sendiri di sini menggunakan import nanti as np. R di sini adalah variabel, np array kita tuliskan dulu array-nya. Nah, mungkin saya play dulu array awalnya. Untuk array awalnya sendiri seperti ini, array 3 dimensi. Nah, setelah di array menggunakan perintah R untuk dibagi -1, itu berarti sama dengan dibalik nanti. Nah, akan menjadi seperti ini. Nah, sebelumnya kan 785 ini ada di awal. Nah, setelah diputar, dibalik, 785-nya ada di akhir. Jadi, untuk array 2 dimensinya akan berpindah dengan posisi yang ini. Ini kan 293 ada di yang bawah ya. Di sini menjadi yang paling atas. Oke. Mungkin saya lanjut ke soal selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah soal 5 kode 2F. Ubahlah array pada soal E menjadi array 2 dimensi berukuran 6 kali 6.
Nah, di sini ada hint, yaitu hintnya gunakan perintah receive. Nah, untuk sebenarnya sama seperti yang ini tadi. Mungkin saya print terlebih dahulu array awalnya. Nah, untuk array awal sama seperti ini 78 masih sama 785, 477, 719, 540 dan sekian. Nah, di sini kan perintahnya ubahlah array pada soal E menjadi dua dimensi berukuran 6 kali 6. Nah, di sini kan ukurannya 3 kali 4 dikali 3 lah hitungan seperti itu. Jadi kayak ada tiga kotak yang berukuran 3 kali 4. Nah, di sini perintahnya bagaimana caranya antara tiga dari tiga kotak ini menjadi satu kotak yang ukurannya baris dan kolomnya itu 6 kali 6. Nah, di sini menggunakan perintah tadi kan udah ada hintnya juga ya. Menggunakan perintah reshape. Jadi di sini X di sini sama dengan ARR shape reshape 6 kali 6. Yang sebelumnya tadi kan seperti ini bakalan berubah menjadi array dengan kolom dan baris 6 kali 6. Jadi ini kan 785, 477. Jadi dilanjutkan 785, dilanjutkan ke kanan 477, dilanjutkan lagi 719, dilanjutkan lagi 5410. Jadi ukuran dari array yang sebelumnya 3 kotak ini menjadi satu kotak yang ukurannya 6 kali 6. Baik, selanjutnya setelah nomor 5 yaitu soal nomor 6. Kode 3E, ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Bisa dilihat antara matriks yang sebelah kiri dan sebelah kanan terdapat beberapa perbedaan. Misal dari urutannya, yaitu yang pertama 5, 10, 10, 7 menjadi 9, 3, 3, 9, 3, 1, 8, 7, 8, 4, 10, jadi 5, 2, 6, 10. Nah, jika dilihat lebih seksama lagi, perubahan yang terjadi itu diubah menjadi terlihat seperti ada garis vertikal dan horizontal. Jadi matriks ini dibagi menjadi 4 bagian. Misal ini adalah kuarter 1, kuarter 2, kuarter 3, kuarter 4. Nah, dilihat lagi di sini, misal ini juga dibagi menjadi 4 bagian, perubahannya itu terlihat. Jadi kayak yang di sini 5, 10, 7, 8, 9, 10, yang semula itu posisinya di 1. Nah, di sini menjadi berubah. Nah, di sini kuarter 1 di sini. Nah, yang di sini 9, 3, 5, 2, 9, 4 ada di sini. Nah, ini yang 10, 7, 4, 10, 2, 5 ada di sini. Dan 1, 8, 6, 10, 4, 6 ada di sini. Jadi, jika dilihat-lihat perubahannya itu bersilangan tentang dengan 4 bagian ini. Jadi yang semula ada di sini berubah ke sini, yang di sini juga berpindah ke sini. Oke, mungkin dari perubahannya seperti itu. Untuk menjalankan agar hasilnya seperti ini, pertama-tama kita deklarasi dari variabelnya sama seperti sebelumnya. Mungkin saya tunjukkan dari arraynya dulu. Nah, di sini kita start. Nah, array awalnya seperti ini, sama seperti ini tadi ya, soal yang matriks awalnya. Nah, di sini saya menggunakan ARR split dan concatenate. Kan tadi di awal sudah sedikit saya jelaskan mengenai apa sih gunanya concatenate, yaitu concatenate untuk menggabungkan array, dan split sendiri berguna untuk memisahkan array atau ya memisahkan array. Nah, di sini perannya saya gunakan variabel AR split, yang dimana nanti AR split ini adalah array yang dibagi. Nah, di sini sama dengan NP array split AR 2 eksis sama dengan 1. Nah, di sini kan ada array, ada perpisahan. Nah, di sini untuk split 1 itu dipotong array split 0 dan 3, dan split 2 yaitu array split 1 dan 3. Dan ini dipotongnya sama seperti tadi yang saya contohkan, itu ada potongan horizontal dan vertikal. Nah, saya di sini saya memotongnya itu horizontal dan vertikal, dan jadinya dibagi menjadi 4 bagian array. Yang sebelumnya yang ini adalah
satu bagian full. Jadi dibagi seperti ada dua garis horizontal dan vertikal yang pas memotong tengah-tengah dan membuat titik temu antara dua garis itu ada di tengah-tengah. Nah, di sini saya membuat variabel A, variabel B, variabel C, dan variabel D. Nah, fungsinya dari variabel A, B, C, D sendiri ini adalah merupakan bagian-bagian. Misal contohnya A itu merupakan bagian kuarter 1, B itu bagian kuarter 2, C itu bagian kuarter 3, dan D bagian kuarter 4. Nah, sebelumnya kan sudah dibagi menggunakan fungsi split. Nah, selanjutnya untuk menggabungkan itu biar menjadi matriks yang utuh jadi satu itu kita menggunakan concatenate. Nah, di sini aku saya menggunakan concatenate satu yaitu NP concatenate D, C yaitu menggabungkan D dan C yaitu menjadi satu disebut con satu. Selanjutnya untuk con 2 NP concatenate B, A yaitu menjadi con 2. Jadi bakalan gabung ada dua array yang saling digabung. Nah, ini ada kon satu sebagai array satu, nanti kon 2 sebagai array 2. Nah, kan itu masih berpisah. Nah, di sini ada new array yaitu variabel baru di mana fungsinya itu menggabungkan antara kon satu dan kon 2. Jadi yang sebelumnya itu terdiri dari dua array yang berbeda menjadi satu. Nah, hasil perubahannya akan menjadi seperti ini. Nah, yang sebelumnya kan 5, 10, 10, 7 menjadi 9, 3, 1, 8 sesuai dengan perintah yang ada di kode soal ini. Soal 6 kode 3 ini. Nah, di sini terjadi perubahannya yang dimana sebelumnya dibagi ada 4 bagian dan 4 bagian itu berpindah, yang kiri atas berpindah ke kanan bawah sama seperti sebelum itu, yang kanan bawah juga akan berpindah yang ke kiri atas. Nah, sedangkan yang kanan atas akan berpindah yang kiri bawah, yang sebelumnya kiri bawah akan pindah ke kanan atas. Oke. Baik, sekian dari presentasi tugas saya. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam materi yang saya sampaikan di video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.